Oke, timbul pertanyaan dari video saya yang sebelumnya, Pak, bagaimana apabila seorang advokat dalam menjalankan tugasnya mengalami kegagalan atau akan dikatakan kalau orang awam bilang tidak menang, gitu ya. Oke, sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah, saya ulangi lagi dari video yang sebelumnya, saya mengatakan bahwa fee itu bergantung pada kesepakatan para pihak. Artinya dalam penanganan suatu perkara, fee itu ditentukan untuk apa saja. Artinya peruntukan fee yang sudah ditentukan itu dan besarannya itu diatur juga di dalam suatu perjanjian, yang dimana juga diatur bagaimana dan apa tugasnya dan apa saja fee itu dipakai. Yang pertama. Lalu yang kedua, seorang advokat mempunyai kode etik dalam menjalankan tugasnya. Yang pasti kode etik itu yang berkaitan dengan kemenangan suatu perkara adalah di mana seorang advokat atau seorang pengacara tidak boleh menjanjikan 100% bahwa kasusnya klien atau kasus dari kliennya itu akan menang 100%, menjamin. Nah, itu tidak boleh. Sehingga apabila terjadi hal yang demikian, sebenarnya seorang advokat itu sudah melanggar kode etik, di mana kode etik itu akan mempunyai ranahnya sendiri untuk dilakukan pengujian kepada advokat tersebut. Maka dari itu, terkait dengan honor atau fee yang sudah disepakati di perjanjian, itu seharusnya menjadi undang-undang atau menjadi aturan bagi dua belah pihak. Karena sama dengan halnya profesi yang lain, kalau saya boleh katakan seperti dokter juga tidak akan menjamin kesembuhan 100%, karena tidak ada suatu kepastian yang bisa mengatakan bahwa sembuhnya itu 100%. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh dokter ketika melakukan tindakan operasi atau pemberian obat atau rawat jalan juga tidak langsung sembuh 100%. Akan timbul masalah lagi, gitu ya. Timbul penyakit yang lain, sehingga honor dari dokter tersebut tetap akan dibayar sesuai dengan apa yang sudah disepakati di rumah sakit atau di tempat praktek tersebut. Maka dari itu, sama halnya dengan lawyer dan pengacara, jadi fee itu akan harus tetap dibayar kepada seorang lawyer apabila memang klien dan lawyer tersebut sudah terikat dalam satu perjanjian sebelumnya. Maka apapun hasilnya, mau menang atau kalah atau bagaimanapun, tetap yang menjadi acuan adalah perjanjian awal yang sudah disepakati oleh para pihak. Maka hati-hatilah untuk membeli lawyer, apakah memang betul kompeten apa tidak. Jadi itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih.